Oke, halo anak-anak. Berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, kali ini Mr. Yohan akan menjelaskan tentang 4 materi pelajaran. Yang pertama, tentang kenampakan alam dan buatan, keberagaman flora dan fauna di Indonesia, keadaan iklim di Indonesia, dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ini merupakan dua hal yang sangat berbeda, yang dimana kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari aktivitas atau peristiwa alam yang terjadi dan bukan dibuat oleh manusia. Kebalikannya, kenampakan buatan itu adalah kenampakan alam yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, kalau kenampakan alam itu ada Gunung Semeru, Gunung Agung, Gunung Batur, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Danau Toba, Danau Tamlingan, Danau Buyan, dan lain-lain. Kalau bendungan itu termasuk kenampakan alam buatan karena dia dibuat oleh manusia. Bendungan yang lain, bendungan Gajah Mungkur, ya, dam itu juga merupakan kenampakan alam buatan. Kemudian bandara, pelabuhan itu juga merupakan kenampakan alam buatan. Nah, selanjutnya kenampakan alam itu juga berkaitan dengan iklim. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu merupakan iklim yang suhu udara siang dan malamnya tidak memiliki perbedaan terlalu jauh. Iklim tropis juga iklim yang memiliki dua musim di dalamnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, di Indonesia terdapat dua jenis iklim, ya. Yang pertama iklim laut, ini terjadi karena wilayah Indonesia yang sangat luas. Iklim laut ini menyebabkan adanya musim penghujan. Kemudian iklim panas, ini karena Indonesia berada di daerah tropis, ini menyebabkan musim kemarau, ya, musim kemarau yang panjang. Nah, kalau iklim itu memiliki musim hujan, musim kemarau, pasti akan berdampak pada apa? Pada aktivitas jika iklim itu sering berubah-ubah. Nah, dampaknya yang pertama itu akan menghambat produksi bahan baku, ya, bahan baku yang harus kita konsumsi. Contohnya kalau sering terjadinya hujan, tiba-tiba panas, berarti kan padinya itu akan rusak, ya. Petani itu nggak bisa menjemur gabahnya, ya. Itu akan menghambat produksi bahan-bahan utama kita. Kemudian iklim yang berganti-ganti juga bisa menyebabkan banjir, bisa juga menyebabkan telatnya pengiriman barang, ya, karena ombak yang besar, air laut yang tinggi, kemudian ada badai di laut, itu juga mengganggu transportasi laut. Kemudian kalau dilihat dari pariwisata, ini bisa merusak objek pariwisata bila ada badai, bila ada topan, atau air lautnya sedang pasang, itu bisa merusak objek-objek pariwisata. Nah, iklim di Indonesia itu juga mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ya, flora dan fauna itu sebarannya dipengaruhi iklimnya juga. Nah, di sini sebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu biasanya tanaman-tanamannya ini didapati di daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kalau Indo-Australian itu biasanya di daerah timur, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, kalau dia Indo-Malayan, biasanya itu dia banyak jenis meranti-merantian, banyak jenis rotan, tapi dia nggak terdapat kayu putih, ya, kayu pohon yang memiliki kayunya putih. Kemudian jenis anggreknya juga sedikit. Lain halnya kalau Indo-Australian, dia itu sangat banyak memiliki jenis anggrek, ya, terus meranti-merantiannya sedikit, terus rotannya sedikit, tapi dia terdapat banyak jenis kayu putih dan banyak tumbuhan sagu. Nah, kalau flora pasti ada temannya fauna, ya.
fauna di Indonesia itu dibagi oleh garis Weber dan garis Wallace, ya. Garis Weber dan garis Wallace itu membagi sebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi 3. Yang di sini itu namanya fauna tipe Asiatis. Yang di sini tipe peralihan, sementara yang di sini tipe Australis. Nah, kalau yang di sini kita yang di Asiatis ini kita bisa melihat ada orangutan, ada banteng, ada harimau, ada gajah, ada badak, ada beruang madu juga. Kalau tipe peralihan itu kita bisa lihat babi rusa, anoa, maleo, komodo, ya, banyak jenis reptil di sini. Kemudian garis Weber, yang di kanan garis Weber itu ada tipe Australis. Di sini banyak burung, ya, burung nuri, burung kakak tua, burung cendrawasih, burung raja, ya, kemudian kuskus dan walabi. Nah, di sini hampir menyerupai kanguru, ya, walabi ini, tapi dia bentuknya lebih kecil. Nah, anak-anak, oke, lanjut. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu adalah 5 pedoman hidup atau 5 dasar yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, sila pertama itu berbicara hubungan dengan Tuhan. Sila kedua itu berbicara tentang kesamaan derajat manusia. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain, maksudnya kesamaan derajat itu. Kemudian yang sila ketiga berbicara tentang masyarakat yang bersatu. Sila keempat dia berbicara tentang musyawarah. Sila kelima dia berbicara tentang berperilaku adil dan sama rata kepada semua orang. Nah, di sini sila pertama itu Mister ambil contoh tentang sekelompok pecalang yang menjaga umat Muslim saat beribadah. Ini sering kita lihat di Bali, ya. Pecalang-pecalang di Bali itu sering juga menjaga umat Kristiani, umat Katolik, atau umat Buddha saat beribadah. Ini merupakan contoh kerukunan antar umat beragama yang baik. Kemudian sila kedua itu adalah melakukan aksi kemanusiaan, ya. Pada saat pandemi ini banyak YouTuber atau artis-artis yang melakukan aksi-aksi kemanusiaan, ya, dengan melakukan bagi-bagi sembako gratis atau memberikan uang kepada orang yang kurang mampu, memberikan giveaway, ya, kalau bahasa kekiniannya itu bisa termasuk ke sila kedua. Kemudian sila ketiga itu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman. Meskipun kita memiliki teman yang dari Papua, dari Batak, dari Jawa, itu kita harus saling berteman. Kita nggak boleh mengucilkan mereka atau membedakan mereka karena mereka berasal dari daerah yang berbeda. Kemudian sila keempat itu kita diajarkan untuk bermusyawarah. Di Indonesia, contoh musyawarah yang paling besar penyelenggaraannya itu adalah pemilu. Ya, pemilu ini kita diajak untuk memilih dengan cara voting. Dan yang terakhir, sila kelima itu adalah kita diminta untuk berperilaku adil. Jadi nggak boleh kita curang, nggak boleh kita main belakang, nggak boleh kita mengintimidasi orang lain untuk memihak kita. Itu namanya adil. Sekian presentasi dari Mister. Untuk video kali ini Mister cukupkan sampai sini. Namun untuk pembelajaran 5 akan Mister sambung serupa dengan video ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.